Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Dede selaku dosen mata kuliah Ilmu Akhlak, dan selamat pagi juga kepada teman-teman sosiologi D semuanya. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan pembahasan mengenai hak dan kewajiban manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Reza Aulia Priscilia Rahma, lalu yang kedua ada Ria Sri Mulyani, lalu yang ketiga saya sendiri Ristianti, lalu yang keempat ada Sabila Nurfitri. Adapun 4 pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah kewajiban manusia terhadap dirinya, lalu yang kedua akhlak dan kewajiban manusia terhadap Tuhannya, lalu yang ketiga akhlak dan kewajiban manusia terhadap Rasulullah SAW, lalu yang keempat akhlak dan kewajiban manusia terhadap makhluk lainnya. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama mengenai kewajiban manusia terhadap dirinya akan disampaikan oleh Sabila. Baik, materi yang pertama yaitu tentang kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Kewajiban menurut ilmu akhlak adalah sesuatu yang diperintahkan oleh hati nurani untuk bertindak, karena dalam hukum hati nurani bahwasanya moralitas perbuatan itu baik dan benar. Nah, dalam ajaran Islam tidak ada perintah untuk menuntut hak terlebih dahulu, melainkan yaitu perintah untuk menjalankan kewajiban dan memberikan hak kepada orang lain. Antara kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri yaitu yang pertama menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Kenapa? Karena manusia telah Allah anugerahkan akal pikiran yang berguna untuk agar manusia itu senantiasa berpikir, sehingga manusia itu akan dipenuhi oleh berbagai ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu kewajiban manusia untuk selalu berbuat baik atau berakhlak mulia. Kenapa? Karena manusia itu diberikan akal oleh Allah SWT, sehingga manusia harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan selalu melakukan perbuatan yang baik terhadap sesama manusia, hewan, dan lain-lainnya. Sehingga manusia itu jika ketika sakit maka harus minum obat dan tidak melakukan perbuatan yang akan menyakiti badannya. Yang keempat yaitu manusia harus bisa menjaga kebersihan dirinya. Yang kelima yaitu manusia harus bisa mengatur amarah atau temperamennya agar tidak menimbulkan keributan dan tidak pernah menyakiti orang lain. Yang terakhir yaitu manusia harus senantiasa makan dan minum yang halal dan baik. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Lia. Kepadanya dipersilahkan. Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surat At-Tariq ayat 5-7 yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang sulbi, punggung, dan tulang dada. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangannya, karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Yang kedua, karena Allah lah yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Maka dari itu, kita harus bersyukur kepada Allah karena telah diberikan kenikmatan, penglihatan, dan pendengaran, karena tidak semua orang diberikan kenikmatan tersebut. Yang ketiga,
karena Allah lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang, binatang ternak, dan lainnya. Yang keempat, Allah lah yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, "Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." Dari uraian di atas, kita memang benar perlu untuk berakhlak kepada Allah, karena alasan-alasan di atas adalah tolak ukur yang tepat dan terdapat perintah Allah di dalamnya bahwa kita sebagai seorang muslim memang diharuskan untuk berakhlak kepada Sang Pencipta. Kewajiban manusia terhadap Allah diantaranya yang pertama menaati segala perintahnya. Hal ini yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah adalah dengan menaati segala perintah-perintahnya. Allah lah yang telah memberikan segala-galanya pada hambanya. Yang kedua, beribadah kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukan terhadap perintah Allah. Yang ketiga, berzikir kepada Allah. Mengingat Allah dalam berbagai kondisi, baik dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, kita harus tetap mengingat Allah baik dalam ucapan, dengan mulut maupun dalam hati. Yang keempat, berdoa kepada Allah, memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah karena ia merupakan pangkuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan atas kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Yang kelima, tawakal. Tawakal untuk Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil kerja atau menunggu dari suatu keadaan. Tawakal bukan berarti meninggalkan kerja dan usaha. Dalam surat Al-Mulk ayat 15 dijelaskan bahwa manusia disyariatkan berjalan di muka bumi untuk mencari rizki dengan berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Yang keenam, tawadu. Tawadu untuk Allah, yaitu hati yang rendah di hadapan Allah, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak layak jika hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memanfaatkan orang lain, ridho terhadap ketentuan Allah. Yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah adalah ridho terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya, seperti ketika ia dilahirkan, baik dari keluarga yang berada maupun keluarga yang kurang mampu, bentuk fisik yang Allah berikan apa adanya, atau hal-hal lainnya, karena pada hakikatnya setiap seorang muslim senantiasa yakin terhadap apapun yang Allah berikan padanya, baik yang berupa kebaikan atau berupa keburukan. Rasulullah bersabda, "Sungguh mempesona perkara orang beriman, karena segala urusannya adalah dipandang baik bagi dirinya. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, karena ia tahu bahwa hal yang tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya." Hadis riwayat Bukhari. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Reja Aulia, kepadanya dipersilakan. Akhlak dan kewajiban manusia kepada Rasulullah. Akhlak manusia terhadap Rasulullah SAW. Kita sebagai umat muslim juga diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad, karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Bentuk akhlak terhadap Rasulullah diantaranya: yang pertama, menghidupkan sunnah. Barang siapa yang menghidupkan suatu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, taat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berkelainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga, selalu bersolawat. Orang yang membaca solawat untuk Nabi hendaknya disertai dengan niat dan didasari rasa cinta kepada beliau dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati beliau. Yang keempat, mencintai keluarga Nabi. Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan dua perkara yang besar untuk kalian. Yang pertama adalah kitabullah atau Al-Quran, dan yang kedua adalah itrahti atau keturunan ahlul baitku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya, sehingga bertemu denganku di telaga Al-Hawd. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Juz 2. Selanjutnya, kewajiban manusia terhadap Rasulullah. 1. Beriman kepada Rasulullah. Allah menegaskan perintah keimanan kepada Rasulullah lewat Quran Surat An-Nisa ayat 136 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Yang kedua, ketaatan kepada Rasulullah. Tidak ada ketaatan yang mutlak kecuali dilakukan kepada manusia yang membawa kebenaran dari Allah. Allah menegaskan bahwa ketaatan kepada Rasul adalah sebagian dari ketaatan kepadanya. Yang ketiga, mengikuti Rasulullah. Yang kita lakukan dalam konteks beribadah, bermuamalah, dan berakidah harus mengikuti Rasulullah. Ittiba ini merupakan bagian dari rasa cinta kita kepada Rasulullah. Yang keempat, bersolawat kepada Rasulullah. Bila nama beliau disebut, kita wajib menyampaikan solawat untuknya. Hal ini salah satu syarat turunnya syafaat di hari kiamat kelak. Yang kelima, memahami bahwa Rasulullah adalah Nabi penutup. Tidak ada lagi Nabi, Rasul, dan Wahyu setelahnya. Kita tidak perlu lagi mencari ajaran-ajaran kewahyuan di luar ajaran Nabi. Yang keenam, membela Rasulullah. Pembelaan kepada beliau berarti juga pembelaan kepada kebenaran dan keberlangsungan ajaran Islam. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Dan untuk materi yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh Ristianti, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai akhlak manusia terhadap makhluk lainnya. Sebagai seorang manusia, terutama seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi manusia yang memiliki akhlak, tidak hanya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi terhadap manusia lainnya juga. Sebagaimana yang diketahui bahwa manusia itu hidup berdampingan dengan manusia lainnya, sehingga penanaman akhlak pada diri sangatlah penting untuk berlangsungnya hidup di tengah-tengah manusia yang lain atau makhluk lainnya. Kemudian ada akhlak terhadap makhluk lainnya terbagi menjadi 5. Di antaranya yang pertama dimulai dari akhlak terhadap diri sendiri. Lalu yang kedua, akhlak terhadap orang tua. Kita sebagai seorang anak harus mempunyai akhlak terhadap orang tua. Contohnya kita harus menghormati mereka, membantu mereka. Lalu yang ketiga, bersikap terhadap alam atau lingkungan, kemudian binatang dan juga tumbuhan. Kita sebagai manusia harus sadar juga akan lingkungan, alam sekitar, kemudian binatang juga. Jangan sampai kita menyakiti atau merusak lingkungan, menyakiti binatang, menyiksanya gitu. Kita jangan sampai melakukan hal seperti itu. Lalu yang keempat itu bertoleransi. Kita sebagai umat manusia harus bertoleransi kepada manusia yang lainnya, karena dalam kehidupan bermasyarakat pasti banyak sekali perbedaan yang kita dapatkan. Lalu yang kelima, menciptakan hubungan yang harmonis dengan manusia lainnya. Contohnya seperti dengan tetangga, kita harus menjalin silaturahmi yang baik, jangan sampai kita bermusuhan dengan tetangga kita. Kemudian ada juga 6 perkara disebutkan merupakan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya, yaitu yang pertama, jika bertemu kita harus mengucapkan salam. Lalu yang kedua, jika dia mengundangmu maka datanglah dan penuhi undangannya. Lalu yang ketiga, kalau dia meminta nasihat maka berilah ia nasihat. Lalu yang keempat, jika ia bersin lalu memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mendoakannya. Lalu yang kelima, jika dia jatuh sakit maka kita harus menengoknya.
Lalu yang keenam, jika dia meninggal maka kita harus mengiringi jenazahnya. Baik, penyampaian pembahasan dari materi hak dan kewajiban manusia telah selesai dan kami dapat menarik kesimpulan bahwa dalam ajaran Islam tidak ada perintah yang menuntut hak terlebih dahulu, melainkan perintah yang menjalankan kewajiban dan memberikan hak kepada orang lain. Akhlak kepada Allah SWT dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Mencintai Rasulullah adalah suatu hal yang wajib dan termasuk bagian dari iman. Sebagai seorang manusia, terutama seorang muslim yang beriman kepada Allah SWT, maka kita harus menjadi manusia yang memiliki akhlak, tidak hanya berakhlak kepada Allah SWT, tetapi terhadap manusia lainnya. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab kita lanjutkan di grup WhatsApp. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.